السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan kita masih berada di poin yang ketiga, di mana beliau mengatakan faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'. Siapa yang tidak mengambil pemahaman agama Islam dari para sahabat, maka dia tersesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan kesesatan serta pelakunya terancam di dalam neraka. Di pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang pengertian serta dalil-dalil dari Al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya perbuatan bid'ah. Yang sejatinya sikap seorang muslim ketika mendapati ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang larangan berbuat bid'ah itu sudah cukup aslinya. Sudah cukup. Kita taat terhadap sabda Nabi dan kita tunduk terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita imani apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Namun terkadang itu semua belum cukup bagi mereka yang masih memiliki penyakit di dalam hatinya. Seperti ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, mereka memahami ayat ataupun hadis-hadis tersebut itu dengan pemahaman mereka. Mereka menggiring pemahaman dari ayat dan hadis-hadis tersebut itu searah dengan perbuatan mereka. Mereka giring supaya ayat tersebut dan hadis tersebut itu sama seperti apa yang diyakini oleh mereka. Maka sekarang kita akan sebutkan beberapa perkataan dari para salaf, baik dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun ulama-ulama setelahnya, yang menjelaskan tentang tercelanya perbuatan bid'ah, agar kita tambah yakin bahwasanya inilah pemahaman yang benar tentang ayat-ayat yang melarang bid'ah dan tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang tercelanya bid'ah. Kita fahami ayat dan hadis tersebut sesuai dengan pemahamannya para sahabat dan para salafus saleh setelahnya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, kita sebutkan perkataan dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang diceritakan bahwasanya betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud, yang menunjukkan tentang keutamaan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kulla dhalalah. Kata beliau, ittabi'u, ikutilah kami, udah ikuti kami. Ikuti para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Janganlah kalian mengada-ngada dalam perkara ibadah.
Faqad kufitum, karena sesungguhnya kalian sudah dicukupkan saja dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukupilah diri kalian dengan apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka telah menyampaikan semua ilmu yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun syariat yang disembunyikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh dusta orang-orang yang meyakini bahwasannya ada syariat dari Nabi yang belum disampaikan oleh para sahabat, maka itu adalah tuduhan yang keji kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua telah menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita, kuntu radifa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, dan himar beliau itu namanya Uwaifir. Sebutkan dalam riwayat namanya Uwaifir. Kemudian tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya, karena memang Mu'adz tatkala itu belum tahu. Maka Nabi SAW menerangkan, haqqullahi 'alal ibad an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus diberikan hamba adalah hamba tersebut beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Inilah hak yang seharusnya kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dengan kita beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang akan didapat dari Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh menghukum, tidak boleh mengadab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Itulah hak yang akan diberikan Allah kepada hambanya bagi siapa saja yang tidak menyekutukan atau tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar hal tersebut, Mu'adz bin Jabal pun begitu senang. Saking senangnya beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Tapi justru Nabi SAW mengatakan, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan engkau kabarkan kepada manusia, karena nanti manusia justru akan bersandar dengan hadis tadi. Artinya bisa difahami bahwa di zaman itu kaum muslimin itu belum kokoh imannya, belum tersebar ilmu di tengah-tengah mereka begitu luas. Artinya banyak di antara para sahabat-sahabat yang ilmunya masih sedikit, sehingga Nabi SAW memandang seandainya hadis ini disampaikan kepada mereka, itu justru akan menjadi akan menjadi sesuatu yang disalahfahami oleh mereka. Ya, bisa jadi mereka mengatakan, yang penting gak berbuat syirik, tapi justru maksiatnya jalan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memberikan nasihat, ketika memberikan ilmu, itu lihat-lihat kepada sahabat yang kiranya dia nerima atau tidak ilmu tersebut. Ya, bisa jadi itu bisa diterima oleh Mu'adz bin Jabal, tapi belum tentu diterima oleh yang lainnya, karena ilmu sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Ya, jadi itu sebab Nabi SAW melarang Mu'adz untuk menceritakan hadis tersebut, karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya, khawatir orang-orang justru bersandar sehingga mengatakan nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa zina, nggak apa-apa nyuri, yang penting nggak syirik kepada Allah. Toh Allah nggak bakal ngadab
ya kita kalau seandainya kita nggak berbuat syirik. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa hadis ini sampai kepada kita? Kenapa? Karena kata perawi, ya beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini itu di akhir hayat beliau dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwasanya di zaman sebelum meninggalnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, manusia itu keadaannya berbeda dengan ketika Mu'adz menerima hadis tadi. Menjelang wafatnya Mu'adz bin Jabal, manusia sudah banyak yang ngerti, sudah banyak yang mengetahui ilmunya. Ya, dan ilmu sudah tersebar luas tatkala itu. Ya, sehingga ketika disampaikan hadis ini pun, ya itu justru akan memperkokoh iman mereka dan tidak membuat mereka itu ya bersandar dengan hadis ini. Kenapa? Karena ilmu sudah tersebar. Kedua, Mu'adz bin Jabal adalah seorang alim, seorang ulama, dan beliau mengetahui bahwa orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu atau orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini terancam laknat Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun menyampaikan ilmu tersebut. Ya, di antaranya ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang kami turunkan kepada mereka setelah datangnya penjelasan dan petunjuk ya kepada manusia, setelah diturunkannya Al-Qur'an kepada mereka, lalu disembunyikan ilmu tersebut, yal'anuhumullah, maka Allah melaknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan ya mereka dan mereka juga dilaknat oleh yang melaknatnya. Ya, Mu'adz bin Jabal mengetahui ayat ini sehingga beliau pun menyampaikan hadis yang beliau sampaikan, yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara bukti bahwasanya para sahabat itu menyampaikan apa yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Udah, kalian ikuti saja kami ya para sahabat, dan jangan kalian mengada-ngada dalam urusan agama, karena sesungguhnya kalian sudah dicukupkan dalam masalah agama itu. Cukupkanlah akidah kalian, cukupkanlah ibadah kalian, amalan kalian itu dengan apa yang disampaikan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, perkataan Ibnu Mas'ud yang menunjukkan ya larangan jangan berbuat bid'ah. Kedua, perkataan dari seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, ini juga ya, Abi Dzar nama aslinya itu adalah Jundub ibn Junada radhiyallahu anhu, tapi lebih dikenal dengan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini juga beliau pernah ya dikisahkan oleh sahabat seorang tabi'in yang bernama Ma'rur bin Suwaid rahimahullahu taala. Beliau bercerita pernah bertemu dengan Abi Dzar, sahabat Nabi ini, di sebuah tempat yang disebut dengan Rabadah. Wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullah. Dan ketika Ma'rur melihat Abi Dzar ini, beliau memakai pakaian yang bagus, dan ternyata di sampingnya ada anak kecil yang merupakan budak. Ternyata budak tersebut juga memakai pakaian yang sangat bagus. Ini membuat terheran Ma'rur, karena pada umumnya yang namanya budak dengan majian pasti fashionnya beda, pakaiannya berbeda. Ya, mungkin kalau majikan lebih rapi, sedangkan budak biasanya lebih kusut, compang-camping dan sebagainya. Maka ini adalah pemandangan yang aneh menurut Ma'rur. Maka Ma'rur pun bertanya an dzalik, tentang hal tersebut, kenapa engkau memberikan pakaian yang bagus kepada budakmu seakan-akan ya sama seperti engkau, padahal dia seorang budak. Maka Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Dia cerita ya, dulu aku pernah melakukan kesalahan dengan mencela
budak tersebut sehingga mengakibatkan ibunya malu. Ya, Abu Dzar pernah mengatakan dia itu seorang budak sehingga mengakibatkan ibunya malu. Maka ternyata ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, a'ayartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau membuat malu ibunya? Kemudian kata Nabi, "Innaka mru'un fikal jahiliyah." Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah. Lalu Nabi SAW menjelaskan, "Ikhwanukum khawwalukum." Sesungguhnya saudara budak-budak kalian itu juga adalah saudara kalian. Ya, apalagi budak tersebut mukmin, maka dia adalah saudara kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia itu berada di kekuasaan kalian. Apa artinya? Hanya saja Allah menjadikan dia itu sebagai budak kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang saudaranya itu berada di kekuasaan tangannya, yaitu berada di di bawah majikannya, falyut'im mimma ya'kul, maka berikanlah makanan kepada budaknya seperti apa yang dia makan. Ini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kepada budak harus ya berbuat baik. Hendaknya ketika engkau makan, ya berikanlah makanan tersebut juga kepada budak kalian. Falyulbis mimma yalbas, dan berikanlah pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Artinya berikanlah pakaian-pakaian yang layak kepada budak-budak kalian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan bebani budak kalian di atas kemampuan beliau. Ya, di atas kemampuan budak kalian. Jangan bebani dengan beban yang berat kepada mereka sehingga mengakibatkan mereka tersiksa dan sebagainya. Jangan. Fa in kallaftumuhum fa'a'inuhum, dan jika engkau memberikan tugas kepada dia dan dia merasa keberatan, maka bantulah budak tersebut. Lihatlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Padahal kalau kita lihat pesan ini muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akibat kesalahan Abu Dzar, iya apa tidak? Iya, karena beliau sempat atau enggak sengaja mencela sahabat tersebut, mencela atau mengejek atau menyebut budak tersebut sebagai budak sehingga mengakibatkan ibunya malu. Tapi itu ditegur oleh Nabi SAW. Padahal itu berkaitan dengan kesalahan beliau, tapi tetap disampaikan. Kenapa? Karena Abu Dzar memandang bahwasanya ada maslahat untuk orang-orang yang setelahnya, agar jangan sampai orang-orang setelahnya itu mengalami apa yang terjadi kepada Abu Dzar dengan merendahkan budak dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu menyampaikan apa yang mereka dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu Abi Dzar. Ya. Maka sungguh tercela orang-orang yang menuduh bahwasanya ya para sahabat itu enggak semuanya menyampaikan syariat yang didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Dzar juga mengatakan, laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilman. Kata Abu Dzar, sungguh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tidaklah burung yang terbang kemudian mengepakkan kedua sayapnya di atas langit illa dzakara lana minhu ilman, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ilmunya kepada kita. Perhatikan ucapan Abu Dzar, tidaklah ada burung yang terbang dan mengepakkan sayapnya dibolak-balik kecuali Nabi SAW telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Burung, seandainya burung saja yang terbang itu ada ilmunya dan telah disampaikan oleh Nabi SAW, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang justru sangat ditekankan untuk dikerjakan, pasti telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Dan sungguh tidak ada yang tersisa, ya, apa-apa yang mendekatkan diri seorang hamba kepada surga dan apa-apa yang menjauhkan diri mereka dari neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini juga mempertegas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menyampaikan semua risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, ikhwah azani Allah wa iyyakum, seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dari kota Madinah dan merupakan pembesarnya para tabi'in, yaitu Sa'id ibnu Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwasanya ra'a rajulan yuqarriru ar-ruku'a 'inda tulu'il fajri. Disebutkan bahwasanya beliau pernah melihat seseorang yang mengulang-ulang salat sunnah setelah fajar. Ya, lebih dari 2 rakaat diulang-ulang. Fanahahu, maka Ibnu Musayyib pun melarangnya. Faqala, lalu orang tadi yang mengulang-ulangi salatnya, dan perlu difahami ketika telah datang waktu fajar lalu dia salat sunnah qabliyah, maka tidak ada salat setelah itu. Tidak ada salat setelah itu. Itu yang paling terakhir adalah sunnah qabliyah. Nah, ini laki-lakinya diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Maka ditegur oleh Ibnu Musayyib, tapi justru apa kata laki-laki tersebut? Ya Aba Muhammadin, ayu'adzibuni Allahu ala salah? Ayu'adzibani Allahu ala salah? Kata dia, wahai Abu Muhammad, wahai Ibnu Musayyib, apakah aku ini akan dihukum dengan salat yang saya kerjakan? Lihat dalilnya. Ya, kan saya salat kok dilarang? Saya baca Al-Qur'an kok dilarang? Apakah dengan saya salat itu Allah akan mengadab saya? Maka lihat jawaban yang begitu cerdas dari seorang ulama yang bernama Ibnu Musayyib. Kata beliau, la walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Enggak, ente enggak diadab dengan salat ente, tapi ente akan diadab dengan, ya, atau karena ente telah menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan untuk mengulang-ulang setelah salat qabliyah? Enggak ada. Ya. Dia melakukan perbuatan bid'ah. Ini diingkari oleh para salaf. Ya. Taib. Makanya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Syekh Al-Albani mengatakan, hadza min bada'i ajwibati Sa'id ibnu Musayyib. Ini adalah jawaban yang telak dari seorang Ibnu Musayyib. Kenapa? Ya, dikatakan telak, ya ini membantah perkataan mereka, syubhat mereka itu terbantah. Karena banyak orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu, ya karena nganggapnya itu perbuatan baik. Wong saya sholat kok dilarang, saya zikir kok dilarang, saya bersalawat kok dilarang. Yang dilarang itu bukan zikirnya, bukan sholatnya, bukan sholawatnya, tapi tata caranya juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tata caranya atau tempatnya, waktunya, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka itu juga dikategorikan sebagai penyimpangan terhadap sunnah Nabi SAW. Makanya kata Ibnu Musayyib, ente dihukum itu bukan karena ngerjain sholat, tapi karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi nggak melakukan seperti itu. Kemudian kata Syekh Al-Albani, wa huwa silahu qawiyyun 'alal mubtadi'ah alladziina yastahsinuna katsiran minal bid'i bismi annaha dzikrun wa salatun. Dan ini senjatanya pelaku bid'ah itu seperti itu. Ya, sebagaimana tadi katakan, salat kok dilarang, zikir kok dilarang, ya. Itu senjata mereka. Ya. Tsumma yunkiruna 'ala ahli sunnah inkaru dzalika 'alaihim wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikra wa salah. Kemudian setelah itu mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah yang mengingkari perbuatan bid'ah dengan apa? Oh, dia ini anti zikir, dia ini anti sholat, dia ini anti sholawat. Dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Padahal ahlu sunnah wal jamaah menerangkan apa yang disampaikan oleh
para salaf yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua bid'ah itu semuanya tercela. Enggak ada bid'ah yang sesat. Enggak ada bid'ah yang terpuji, afan. Makanya Nabi SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan kesesatan itu ada di dalam neraka. Kalau ada sesat yang bagus, ya, ada sesat yang terpuji, apakah di neraka itu ada yang terpuji? Ya, kembali kepada tadi bahwasanya penting bagi kita untuk memahami ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan pemahamannya para salaf. Wa hum fil haqiqati innama yunqiruna hilafahum lisunnah fi dzikri was salati wan nahwi dzalik. Ya, padahal yang diingkari oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah penentangan atau tata cara mereka dalam menjalankan zikir tersebut. Ya, jadi tata caranya ya sama seperti ketika ada orang yang meninggal dunia lalu mengadakan ritual-ritual tertentu, ya, membuat acara-acara 3 hari, ya, selama 7 hari, selama 40 hari, itu acaranya dari mana? Ya, kata mereka kan zikir bagus, masa zikir dilarang? Oh, ya. Ya bukan zikirnya yang dilarang, tapi apa? Tata caranya. Apakah para sahabat ketika meninggal dunia, bahkan ketika Nabi SAW yang di situ ada para sahabat, kenapa enggak melakukan acara-acara tersebut? 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Abu Bakar meninggal dunia seorang khalifah, Umar, Utsman, Ali, adakah yang merayakan seperti itu? Membuat acara-acara seperti itu? Enggak ada. Ya. Maka dilihat juga tata caranya itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi tentang kisah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke kota Kufah, lalu beliau masuk ke sebuah masjid, alangkah beliau kaget dan terheran-herannya mendapati orang-orang itu ya ketika menunggu sholat, beliau melihat orang-orang itu sedang kumpul-kumpul, membuat halakoh-halakoh, ya, membuat ya halakoh-halakoh, kemudian mereka memainkan kerikil, kemudian dipandu dengan satu pemimpin. Pemimpin tersebut mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, lalu bertasbih 100 kali bareng-bareng. Hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali, lalu bertahlil 100 kali bareng-bareng. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, bertakbir 100 kali bareng-bareng. Maka Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang pertama kali melihat kejadian tersebut ini terheran-heran. Beliau ingin mengingkarinya, tapi di sini ada Ibnu Mas'ud. Entar dulu ya, saya tanya dulu ke Ibnu Mas'ud. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari pun datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu serta menanyakan kejadian tersebut. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Fama qultum lahum?" Terus ketika engkau melihat kejadian tersebut, apa yang engkau katakan kepada mereka? Kata Ibnu Mas'ud. Kata Abu Musa, "Ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yik." Aku enggak ngatain apa-apa kepada mereka karena aku menunggu pendapatmu, wahai Ibnu Mas'ud. Bagaimana pendapatmu? Ya. Nah, akhirnya diceritakan seperti kejadian tadi. Kemudian akhirnya Abu Musa dan Ibnu Mas'ud pun datang ke masjid tersebut dan benar melihat manusia ya ketika itu mereka sedang melakukan acara-acara atau ritual-ritual yang mereka anggap bagus, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, "Ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatkum haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun." Kata Ibnu Mas'ud kepada mereka orang-orang yang melakukan perbuatan tadi, ya, berkumpul-kumpul dengan membuat acara-acara atau ya ritual yang mereka anggap ibadah padahal itu tidak ada tuntunannya dari Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh cepat sekali kalian itu binasa. Sungguh cepat sekali kalian itu celaka. Sedangkan para sahabat-sahabat Nabi itu ada di sekeliling kalian. Ya. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Kemudian kata Mus, ini bajunya para sahabat masih ada, belum rusak, belum usang.
Wa aniyatuhu lam tuksar, dan gelas-gelas yang mereka pakai juga itu belum pecah. Ya, yang menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat-sahabat Nabi saja yang masih dekat dengan Nabi SAW itu sudah ada benih-benih bid'ah. Sudah ada benih-benih bid'ah. Yang sumbernya apa? Dianggap baik oleh manusia. Acara-acara atau tata cara yang dianggap baik oleh manusia. Tapi itu diingkari oleh Ibnu Mas'ud dan diingkari oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babid dalalah." Sungguh kalian ini melakukan suatu perbuatan yang lebih bagus dari perbuatan Nabi SAW, ataukah kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Maka apa kata mereka? Wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Lihat hujjah mereka, dalil mereka. Ini sudah terjadi di zaman dahulu. Sampai sekarang dalil mereka sama. Ketika ditegur jangan melakukan perbuatan bid'ah, apa hujjah mereka? Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan dari perbuatan ini kecuali kebaikan. Makanya definisi ibadah itu apa? Ibaratun, ya, ibarah atau antariqatin fiddin, tentang tata cara ibadah tuduhi syariah yang mirip syariat. Tujuannya apa? Untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi perbuatan bid'ah itu didasari dengan niat yang bagus. Sebagaimana mereka yang melakukan hal tersebut pun sama hujah mereka, kami enggak menginginkan baik kecuali kebaikan, tapi salah dalam tata caranya. Makanya diingkari dan ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai sekarang pun sama hujah mereka itu. Ya, menganggap bahwa perbuatan tersebut itu bagus. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi enggak dapat kebaikan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajarahum. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada kami akan ada muncul suatu kaum yang kaum tersebut membaca Al-Qur'an, yang mereka berharap dari bacaan Al-Quran tersebut mereka mendapatkan kebaikan, tapi bacaan mereka itu tidak melebihi kerongkongan-kerongkongan mereka. Waimullahi ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Dan saya enggak tahu, kata Ibnu Mas'ud, bisa jadi kalian itu di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan benar subhanallah kata Amr bin Salamah, ra'ayna 'amata ulaika hilaqi yuta'inuna yawman nahrawan ma'al khawarij. Dan benar kata Amr bin Salamah yang menjadi saksi ketika Ibnu Mas'ud menegur mereka. Kata Ibnu Mas'ud, bisa jadi kalian ini juga yang nanti menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai orang-orang khawarij. Dan benar ketika perang Nahrawan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kebanyakan orang-orang khawarij itu ternyata mereka yang melakukan perbuatan bid'ah tadi yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya tercelanya perbuatan bid'ah. Para salaf pun mereka mengingkari perbuatan bid'ah. Kemudian dalil berikutnya, ikhwah azanillahu wa iyyakum, adalah sebuah athar yang datang dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada berbuat zina, daripada perbuatan mencuri, daripada membunuh kaum muslimin, daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kenapa? Karena kata beliau, al-ma'siyatu yutabu minha. Karena maksiat itu, orang yang melakukan maksiat itu sadar, cepat taubatnya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya dia melakukan kesalahan. Wal bid'atu la yutabu minha. Adapun bid'ah, yaitu sulit pelakunya bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dia enggak ngerasa berbuat salah.
dia ngerasanya berbuat baik kok disuruh taubat. Ya, mereka ketawa, ya orang zikir, orang sholat, orang bersolawat, kok disuruh taubat. Ya. Ya, inilah yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu pelakunya susah untuk bertobat kepada Allah karena dia menganggap bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah kebaikan. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini juga pukulan yang telak bagi mereka orang-orang yang ngaku bermadzhab Syafi'i. Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. La an yalqa Allah al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka khairun lahu min an yalqahu bi syai'in min al-ahwa. Kata Imam Asy-Syafi'i, sungguh seorang hamba itu ketika meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa-dosa selain kesyirikan, itu masih lebih baik daripada seorang hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa perbuatan bid'ah. Kalau ada orang yang meninggal kemudian bertemu dengan Allah dengan dosa-dosa, dengan banyaknya dosa-dosa, itu masih mending kata beliau. Masih lebih baik daripada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan membawa perbuatan bid'ah. Dengan membawa dosa bid'ah, menunjukkan dosa itu besar dosanya. Makanya para salaf, ya diantaranya disebutkan oleh ada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Ketika beliau melihat putranya keluar dari rumah ahlul bid'ah, beliau marah besar. Beliau mengatakan, ya bunayya, la an araka kharajta min baiti huntha ahabbu ilayya min an araka takhruja min baiti fulani wa fulan. Wahai anakku, sungguh ketika engkau keluar dari rumahnya banci, rumahnya belencong, itu masih aku lebih senang daripada melihatmu keluar dari rumahnya pelaku bid'ah. Bayangkan di sini. Ya. Apa maksudnya? Maksud beliau itu, ya aku tuh lebih senang engkau keluar dari rumahnya belencong daripada rumahnya ahlul bid'ah. Karena apa? Karena belencong itu membahayakan dirimu saja di dunia, tapi di akhirat enggak. Tentang agama kalian enggak membahayakan. Belencong enggak membahayakan agamamu, tapi ahlul bid'ah membahayakan agamamu. Bukan berarti Yunus bin Ubaid ini meremehkan ya dosa. Bukan, tapi beliau ingin membandingkan ya dosa seandainya ada ya berzina, mencuri dan sebagainya, itu dosanya enggak seberapa daripada dosa berbuat bid'ah. Makanya dikatakan oleh Abul Jauza rahimahullahu taala, beliau juga pernah mengatakan, Abul Jauza, sebentar, mana ini? Kata beliau, la an yujawirani al-qiradata wal khanazira fid dari ahabba ilayya min an yujawirani rajulun min ahli al-ahwa. Kata beliau, sungguh aku bertetangga dengan kera ataupun dengan babi itu masih lebih aku sukai daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Subhanallah, begitu kerasnya para salaf rahimahullahu ta'ala, rahimahumullah, dalam mengingkari perbuatan bid'ah. Jadi intinya ketika para salaf mengatakan demikian, itu mereka ingin membandingkan bahwasanya perbuatan dosa dengan perbuatan bid'ah itu masih besar perbuatan bid'ah. Pun juga pelakunya itu lebih tercela daripada pelaku yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika sebagian orang mendengar perkataan-perkataan para salaf, kok para salaf kok keras banget ya? Kok masa sih sampai segitunya memvonis atau memojokkan pelaku bid'ah? Padahal dia sudah ngaji bertahun-tahun. Ya.
Masalah bid'ah ini adalah masalah yang sangat urgen untuk dibahas dan difahami oleh setiap muslim. Makanya Imam Al-Barbahari menyebutkan pembahasan masalah bid'ah ini di awal-awal, di poin yang ketiga ini. Karena saking pentingnya. Tapi dia sudah ngaji bertahun-tahun, tapi belum tahu tentang bahaya bid'ah. Dengan santainya dia bersanda gurau, bermuamalah, ya bersantai-santai, bermajlis dengan ahli bid'ah. Padahal para salaf sudah mewanti-wanti kita jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Karena bahaya orang-orang yang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah bisa kena subhat mereka. Makanya tadi kata Yunus bin Ubaid, udah masih mending ya bahasanya itu kamu keluar dari rumah banci daripada keluar dari rumahnya ahlul bid'ah. Ya, karena ahlul bid'ah itu akan bisa membahayakan agama kalian. Dan kalau sudah agamanya yang rusak, ya sudah, ente nggak bakal bermanfaat di dunia dan di akhirat. Agama ente sudah rusak. Ya. Berbeda dengan maksiat selain bid'ah. Ya, di bawahnya itu masih mending, ada kemungkinan untuk bisa bertobat dan bisa diperbaiki. Tapi kalau perbuatan bid'ah itu susah diperbaiki karena ya orangnya ngakunya di atas kebaikan. Tapi ikhwani azani Allah wa iyyakum, itu beberapa ya perkataan para salaf yang berkaitan tentang larangan-larangan berbuat bid'ah. Ya, dan sekali lagi bid'ah itu muncul biasanya dari prasangka ya, menganggap bahwasanya perbuatan itu baik dan sebagainya. Ya, sehingga tanpa sadar dia membuat syariat-syariat baru. Tanpa sadar dia telah memposisikan dirinya itu sebagai pembuat syariat. Seakan-akan ya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada gunanya. Ya, diutusnya Rasul itu untuk apa? Untuk membawa syariat kepada umat manusia. Syariatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, udah ada ketentuannya. Tapi justru orang ini membuat syariat baru, itu sama saja dengan mengatakan udah, buat apa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Toh saya bisa membuat syariat baru. Ya. Dengan mengatakan bahwasanya ini baik menurut saya. Makanya ada seorang yang bernama Abu Ismah Nuh ibnu Abi Maryam. Dia ini suka membuat hadis-hadis palsu. Dia ini suka membuat ya hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Qur'an, ya ayat-ayat tertentu. Di antaranya yang membuat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Yasin, ini dia orangnya, Abu Ismah Nuh ibn Abi Maryam. Ketika ditanya oleh ya Amr al-Marwazi, ya murid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, min aina laka an Iqrimah an Ibni Abbas min fadailil Quran surah, ya. Ketika ditanya, wahai Abu Ismah, dari mana engkau mendapatkan keutamaan tentang surat ini, surat itu? Ya, apakah engkau mendapatkan keutamaan surat ini dari sahabat-sahabat Nabi, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, ya, ataupun dari yang lainnya? Jawaban dia apa? Inni ra'aitun nasa qad a'radu 'anil Qur'an washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah wa maghazi Ibni Ishaq fa wada'tu hadha hadits. Kata dia, aku melihat di zamanku ini banyak orang-orang yang lalai dengan Al-Quran. Mereka sibuk mempelajari fikih-fikih Abu Hanifah ataupun fikih-fikih dari kitab-kitab fikih dari Ibnu Ishaq. Maka aku membuat hadits-hadits tersebut untuk memotivasi manusia itu agar kembali kepada Al-Quran. Bayangkan niatnya bagus apa tidak? Bagus, tapi subhanallah dia telah melakukan kesalahan yang fatal dengan membuat hadits-hadits palsu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bagus, untuk mengembalikan umat manusia itu agar baca Al-Qur'an, agar mempelajari Al-Qur'an, jangan sibuk dengan buku-buku fikih. Tapi lihat caranya keliru. Ya, dan ini dikritiki, ditegur oleh para ulama. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum, cukupkanlah diri kita dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dinukilkan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah Isa belum? Belum ya?
5 menit lagi. Taib. Kita lanjutkan sedikit ya. Berarti sudah selesai ya dalil-dalil yang datang dari para salaf. Ya, yang terakhir adalah dalil dari akal kita sendiri. Kalau ucapan para salaf saja masih ditolak, sudah ente pakai akal ente. Ya, bahwa bid'ah itu ditolak secara akal mentah-mentah. Ya, ditolak mentah-mentah oleh akalnya sendiri. Enggak ada satu celah pun sedikit di akal manusia itu yang menerima perbuatan bid'ah. Enggak ada, ditolak mentah-mentah. Yang pertama disebutkan di sini, al-mubtadi'u mustadrikun 'ala syar'il aghar. Bahwasanya pelaku bid'ah ini ingin memperbaiki agama yang sudah putih dan bersih. Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalahnya, itu pertanda bahwa agama Islam ini sudah sempurna apa belum? Sudah sempurna. Maka orang yang berbuat bid'ah ini ya ingin memperbaiki agama yang sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah masih perlu nggak diperbaiki? Nggak perlu. Buat apa uang sudah sempurna? Udah tinggal ente kerjakan, ikuti, tunduk dengan syariat, laksanakan, selesai. Jangan ya membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini ayat turunnya kapan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hijrah di tahun yang keberapa? Di tahun yang ke-10. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya dengan khutbah yang mau'idhah, singkat tapi padat, yang membuat sahabat-sahabat menangis tatkala itu. Kemudian di akhir khutbahnya beliau mengangkat tangannya ke atas langit lalu mengatakan, hal balagtu, apakah aku ini sudah benar-benar menyampaikan semua risalah ini? Ya, Nabi SAW menunjukkan tangannya ke atas langit, menunjukkan Allah ada di mana? Allah ada di atas langit. Ya. Itu dalil yang tegas bahwasanya Allah ada, ya, istawa di atas arsy, di atas langit. Ala hal qad balagtu, apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, Allahumma syhad. Allahumma syhad. Ya. Kalian menyaksikannya. Lalu turunlah ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ya, ayat yang menurunkan, yang menerangkan bahwasanya agama ini telah sempurna. Pada hari itu aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Berarti agama itu telah sempurna. Ya, telah sempurna. Bahkan ketika ada orang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apakah nabimu itu mengajarkan seluruhnya? Maka beliau mengatakan, bala, na'am, hatta fil hira'ah, sampai dalam masalah buang hajat pun itu diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Bayangkan, dalam masalah buang hajat itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu perkara yang mungkin dianggap remeh, masa buang hajat saja diajarin ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ibadah-ibadah yang besar ya yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dilakukan oleh kalian. Apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Ya, dalam masalah sepele buang hajat diajarkan oleh Nabi. Misalnya merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianggap ibadah yang agung, yang menjadi bukti cinta kepada Nabi SAW, merayakan perayaan-perayaan dengan ritual-ritual tertentu, dianggap sebagai ibadah yang besar. Tapi faktanya tidak dituntunkan dan tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Apakah mungkin sesuatu yang dianggap besar itu ya menjadi bagian Islam sedangkan Nabi SAW tidak mengajarkannya? Kemudian buang hajat yang sesuatu yang sepele diajarkan oleh Nabi SAW, maka mustahil, tidak mungkin. Ya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya akal manusia itu menolak perbuatan yang diada-adakan oleh manusia yang dianggap sebagai bentuk ibadah. Kemudian juga disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu,
di mana Rasulullah SAW mengatakan taraktukum 'alal bayda. Aku tinggalkan kalian Islam itu Islam yang putih dan bersih. Lailuha kanahariha. Yang malamnya itu seperti siang, terang benderang udah agama Islam itu jelas. Ya. Makanya syubhat itu sejatinya enggak ada dalam agama Islam. Ada khusus bagi mereka orang-orang yang enggak ngerti. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabih. Pada hakikatnya ayat di dalam Al-Quran itu semuanya muhkamat jelas. Tapi disebutkan ada ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar. Ini bagi mereka orang-orang yang masih ragu, masih samar, masih rancu dengan ayat tersebut. Padahal semua ayat dalam Al-Quran itu jelas. Ya. Karena Islam sudah jelas. La yazighu anha ba'di illa halik. Dan tidak ada yang menyimpang setelah aku meninggal dunia kecuali dia pasti akan binasa. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafa katsira. Dan siapa yang hidup ya setelah aku meninggal dunia di antara kalian maka akan menjumpai ikhtilaf yang begitu banyak. Dan perlu difahami ikhtilaf di sini bukan ikhtilaf dalam masalah furu', bukan dalam masalah fikih, bukan dalam masalah ya seperti sholat kenapa kayak gini, kenapa gini-gini ataupun yang lainnya, enggak. Tapi khilaf di sini dalam perkara akidah. Ya, firqah-firqah manusia itu yang membuat kelompok-kelompok, membuat firqah-firqah, yang membuat ideologi-ideologi tertentu yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terbukti terjadi di zaman sekarang banyak sekali ya firqah-firqah yang nyeleneh. Ya, padahal firqah-firqah tersebut itu menisbatkan dirinya kepada Islam. Fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin min ba'di. Lihat kata Nabi SAW, maka ketika terjadi ikhtilaf, munculnya firqah-firqah, munculnya kelompok-kelompok ini dan itu, semuanya menganggap kelompoknya benar, maka Nabi SAW memberikan solusi. Maka berpegang teguhlah terhadap apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin, sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin, para sahabat yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya adalah berpegang kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Ya, lagi-lagi kembali kepada ya pemahamannya para sahabat. Kalau kita pengen benar, kalau kita pengen selamat, maka ikutilah ya jalan hidupnya atau pemahamannya tentang agama Islam ini dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini poin yang pertama. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan yang kedua ya, bahwa itu dalil yang pertama, dalil akal kita bahwasanya orang yang berbuat bid'ah ini sejatinya ingin memperbaiki ya risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah bersih, yang sudah putih. Ya, dia pengen tambah-tambahi ya, bukannya pengen membersihkan tapi justru mengotori ya, mengotori syariat-syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bi du'aika kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.